Selamat pagi, nama budaya, salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita masih terkendala dengan eh, pandemi COVID-19, jadi kita belajar secara online. Kali ini kita akan memasuki mata kuliah analisis informasi keuangan. Saya harap teman-teman di sini masih tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Kenapa saya terus mengulangi untuk tetap semangat belajar? Karena mungkin pada masa-masa ini teman-teman masih ada yang berpikir, ya, mungkin ada yang berpikir lebih tepatnya bahwa oh, kalau misalnya saya kuliah, saya tanpa kuliah bisa sukses. Nah, ini masih umum terjadi pada teman-teman sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Saya hanya bisa berpesan untuk apabila teman-teman yang mempunyai pemikiran tersebut untuk jauh-jauh dibuang, karena dengan pendidikan adalah salah satu kunci ya, saya bilang kunci untuk kehidupan yang lebih baik lagi ya. Dengan begitu, apa yang teman-teman inginkan di dalam karirnya yang sudah dilakukan proses uh, sampai semester 3 ini tidak sia-sia waktu yang terbuang gitu. Jadi kalau saja ada rekan-rekan mahasiswa yang berpikir seperti itu karena kegiatan pembelajaran secara pandemi harus secara online atau virtual, nah ini mungkin boleh dipikirkan ulang kembali atau direfleksikan kembali. Baik, langsung saja kita masuki kontrak perkuliahan, analisis informasi keuangan, saya sendiri sebagai dosennya. Kemudian deskripsi mata kuliah ini kalian bisa lihat, dan capaian pembelajaran, dan serta materi pokok yang akan diambil. Nah, materi pokok ini saya ambil dari bukunya Pak Amilin mengenai analisis informasi keuangan, terbitan Universitas Terbuka ya. Jadi nanti covernya seperti apa saya akan fotokan di grup WhatsApp, saya akan berikan. Nah, nanti kedepannya teman-teman yang mau mencari bukunya atau di luar sana mau pinjam, silakan bisa dicari ya. Nah, inilah bukunya Pak Amilin, buku utama, dan ada buku Pak Heri sebagai buku pendukung, dan Pak Subramyan ini juga sebagai anjuran baca. Apabila nanti ada instruksi tugas, saya akan berikan di Google Classroom tugas-tugas yang mengenai mata kuliah ini. Nah, baik, kita langsung saja memasuki mata kuliah yang namanya analisis informasi keuangan. Nah, di tujuan pembelajaran kita, rekan-rekan mahasiswa ini diharapkan nantinya pada bab ini mampu memahami tujuan analisis keuangan sendiri yang ditinjau dari sudut pemakai informasi akuntansi, akuntansi dan informasi akuntansi, kemudian cabang-cabang akuntansi, PABU atau prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian teman-teman juga memahami, mampu menerangkan juga karakteristik kualitatif informasi akuntansi atau laporan keuangan. Kemudian ada pengertian dan tujuan laporan keuangan serta komponen laporan keuangan sendiri. Nah, di pemakai laporan keuangan atau jenis informasi diperlukan menurut standar dari IAI. Apa IAI? IAI adalah Ikatan Akuntansi Indonesia. Tahun 2009 dari bab 2 sampai 3, pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut. Ada 7 ya. Nah, yang pertama investor. Kira-kira investor memerlukan laporan keuangan untuk apa? Ya, benar. Baik buruknya laporan keuangan, kinerja keuangan, itu akan kinerja perusahaan, maksud saya, akan terekam dalam laporan keuangannya. Investor akan berpikir akan memberikan dana investasinya kepada perusahaan atau entitas atau lembaga yang ingin diinvestasikan. Kalau dinilai, misalnya ambil contoh laporan keuangannya buruk, kira-kira investor akan memberi investasinya atau menanamkan modalnya kira-kira tidak? Ya mungkin saja akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya kalau laporan kinerja perusahaan itu buruk. Kenapa? Dari laporan keuangannya sudah menggambarkan perusahaan tersebut rugi,
investor akan berpikir ulang, mengapa saya harus memberikan dana kepada perusahaan yang rugi. Nah, ini mungkin saja bisa menjadi sebuah keputusan. Kemudian ada karyawan. Nah, di masa-masa pandemi ini karyawan juga membutuhkan laporan keuangan. Mengapa? Karena karyawan akan bisa melihat banyak kemarin itu yang mengenai gaji THR yang dinyatakan tidak diberikan pada perusahaan untuk karyawan karena laporan keuangannya mengalami kinerja buruk atau perusahaan itu dalam kondisi krisis. Nah, benar atau tidaknya karyawan bisa mencek di laporan keuangannya apakah kinerja perusahaan itu memang mengalami krisis. Nah, kalau misalnya perusahaan sedang mengalami keuntungan pada saat pandemi ini, karyawan bisa menuntut haknya untuk meminta THR atau kenaikan gaji. Dari mana dasarnya? Dari laporan keuangan. Kemudian selain itu ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman juga melihat kinerja perusahaan yang terekam dari laporan keuangan. Serta ada pemasok, kreditor, usaha lainnya. Pemasok atau yang lebih dikenal juga supplier juga akan berpikir ulang untuk bekerja sama ketika melihat perusahaan tersebut laporan keuangannya buruk. Tetapi kalau misalnya perusahaannya itu memiliki kinerja yang laporan keuangannya bagus, pemasok akan dengan senang hati untuk bekerja sama. Karena pada umumnya pemasok atau supplier ini dibayarkan biasanya itu sebulan, tidak secara langsung ketika mereka memasok bahan-bahan atau raw material ke perusahaan tersebut. Kemudian juga ada pelanggan juga melihat bahwa perusahaan ini bagus atau tidaknya untuk dijadikan sebagai pembelian yang dilakukan oleh pelanggan ketika melihat kinerja laporan keuangannya. Ada pemerintah juga menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk mengenakan pajak yang seharusnya didapatkan oleh pemerintah. Semakin tinggi profit perusahaan, income perusahaan, pemerintah bisa mengenakan pajaknya yang sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian masyarakat juga menggunakan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk melihat kinerja keuangan, kira-kira kalau misalnya perusahaan ini punya dana lebih atau keuntungan, ada gak kontribusi yang bisa diberikan berupa CSR atau Corporate Social Responsibility. Baik itu mungkin pemberian beasiswa, baik itu perawatan lingkungan dan sebagainya. Nah, dalam analisis keuangan juga laporan keuangan ini yang seperti tadi hampir mirip pada investor, yaitu misalnya melihat dari investasi saham, pemberian kredit, kemudian pemasok atau supplier, atau kemudian customer, kemudian ditinjau dari karyawan tadi yang seperti saya ceritakan, pemerintah, internal. Nah, kalau di internal ini manajemen akan melakukan apa? Perbaikan misalnya jika ada laporan keuangannya yang mengalami defisit, sehingga manajemen bisa mengambil keputusan-keputusan untuk evaluasi strategi di masa depan. Kalau pesaing bagaimana? Pesaing ini bisa melihat atau menentukan sejauh mana kekuatan kompetitornya, perusahaan yang dilihatnya sebagai pesaing. Ya, informasi semacam ini biasanya untuk penentuan strategi perusahaan pesaingnya, seperti apa strategi harga, strategi merebut pangsa pasar dan sebagainya. Kemudian penilaian kerusakan. Penilaian kerusakan di sini maksudnya adalah analisis keuangan biasanya juga dipakai melihat besarnya kerusakan perusahaan. Misalnya barang dagangan mengalami kebakaran, ya, dan perusahaan mengasuransikan barang dagangan tersebut. Analisis keuangan bisa dipakai oleh pihak asuransi untuk menentukan besarnya kerusakan yang dialami perusahaan, sehingga informasi ini dapat dijadikan untuk ganti rugi yang harus dibayarkan kepada perusahaan.
Nah, lanjut lagi, akuntansi sendiri dalam definisi buku ini sebagai identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pengkomunikasian informasi ekonomi yang dipakai untuk menilai atau dibilang judgment dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Dalam pemakai data akuntansi kemudian dikelompokkan menjadi dua orang atau dua kelompok, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai internal itu siapa saja? Pemakai internal umumnya adalah manajemen dalam perusahaan, ya, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan laporan keuangan atau bertanggung jawab pada keberadaan perusahaan atau entitas itu tersebut. Kemudian eksternal siapa saja? Eksternal ini adalah investor, calon investor, atau customer, atau supplier yang atau juga pemerintah yang melihat laporan keuangan ini berfungsi untuk pengambilan keputusan seperti apa. Nah, karena terkait dari pemakaian akuntansi dari tadi ada internal dan eksternal, maka akuntansi ini berkembang menjadi dua jenis, menjadi akuntansi keuangan atau financial accounting, kemudian ada akuntansi manajemen atau managerial accounting. Nah, pengertiannya, akuntansi keuangan adalah sistem pengakumulasian, pemrosesan, dan pengkomunikasian yang didesain untuk informasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan kredit oleh pemakai eksternal. Ya, dengan kata lain, akuntansi keuangan atau financial accounting ini cabang akuntansi yang berkaitan dengan pemakai eksternal. Nah, akuntansi keuangan ini mengukur mengenai keuangan tetapi dibatasi oleh atau berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau yang dikenal dengan SAK. SAK yang berlaku di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, standar akuntansi keuangan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Ini jadi kalau misalnya ada perusahaan yang Eropa yang masuk, itu biasanya menggunakan standar akuntansi IFRS, ya. Kemudian ada standar akuntansi keuangan ETAP, entitas tanpa akuntabilitas publik, ya. Kemudian ada SAP, standar akuntansi pemerintahan. Karena akuntansi pemerintahan beda dengan akuntansi pada umumnya, standar akuntansi keuangan biasa. Bedanya di mana? Pemerintah tidak memfokuskan pada profit tapi kepada service. Nah, terakhir ada SAS, standar akuntansi syariah. Itu juga beda pada akuntansi keuangan konvensional. Di mana bedanya? Yaitu pada akuntansi syariah tidak mengenal profit and loss. Nanti ini ada di cabang akuntansi keuangan ini ada difokuskan di mata kuliahnya tersendiri. Nah, selanjutnya ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen pengertiannya atau definisinya pengakumulasian, pemrosesan, pengkomunikasian yang kemudian didesain untuk informasi pengambilan keputusan oleh pemakai internal, ya. Jadi pemakai internal yang menggunakan akuntansi manajemen atau managerial accounting, ya. Akuntansi manajemen ini berguna tetapi tidak ada batasannya, ya. Sekali lagi tidak ada batasannya, ya. Informasinya hanya dihasilkan dan biaya dihabiskan untuk menghasilkan informasi tersebut. Jadi berapa banyak pembelian raw material, penggunaan dana sumber daya manusia yang digunakan itu hanya sebatas itu, dan informasi tersebut langsung dicatat sebagai catatan manajemen. Nah, kalau saya definisikan perbedaan financial accounting dan managerial accounting atau akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, maka kalian bisa melihat seperti tabel ini. Dari sumber wewenang, akuntansi keuangan dibatasi oleh SAK atau standar akuntansi keuangan. Sementara akuntansi manajemen itu berdasarkan kebutuhan internalnya.
Kemudian dari orientasi waktu, sebagian besar akuntansi keuangan ini bersifat historis atau masa lalu. Akuntansi manajemen bagaimana? Akuntansi manajemen sekarang dan masa mendatang. Sekarang yang keluar apa dicatat, dan masa mendatang kira-kira seperti apa. Cakupannya bagaimana? Akuntansi keuangan dulu, yaitu terutama total pada perusahaan. Kalau akuntansi manajemen itu bergantung pada departemen, individu, divisi, dan total perusahaan. Tipe informasinya, kalau akuntansi keuangan itu bersifat kuantitatif, ya. Tetapi kalau akuntansi manajemen juga kualitatif dan kuantitatif. Bentuk pelaporan akuntansi keuangan ditentukan oleh standar akuntansi keuangan, tetapi akuntansi manajemen tergantung keputusan spesifik yang akan dipecahkan. Misalnya terjadi minus di divisi marketing, penjualannya rendah. Nah, ini gimana nih keputusan yang akan dipecahkan? Apakah akan menambah iklan atau menambah tenaga penjual dan sebagainya. Kemudian fokusnya pengambilan keputusan, akuntansi keuangan lebih difokuskan pada pihak-pihak eksternal. Akuntansi manajemen lebih difokuskan kepada pihak internal. Nah, selanjutnya ada yang namanya prinsip akuntansi berterima umum atau yang dikenal dengan PABU. Definisinya merupakan seperangkat pedoman resmi dan kebiasaan dunia usaha yang dianggap berlaku dalam lingkungan atau negara dan waktu tertentu. Di Amerika, prinsip ini disebut dengan General Accepted Accounting Principle atau USGAP. Ya. Jadi beda-beda standar akuntansi. Misalnya di Indonesia menggunakan yang namanya prinsip PABU yang SAK, ya. Kalau di Amerika ada yang namanya GAAP. Di Eropa ada yang namanya IFRS. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat dari unsur dan kedudukan prinsip akuntansi berterima umum, maka bisa dilihat seperti ini. Prinsip akuntansinya bersifat umum dan universal. Dalam arti bahwa prinsip ini merupakan seperangkat konsep, standar, prosedur, metode, dan teknik objek pengetahuan akuntansi. Istilah ini dipakai dalam konteks teoritis, ya, dalam konteks teoritis, ya. Kemudian ada PABU yang definisinya merupakan sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih atau dianggap diterima secara umum, serta dijadikan pedoman umum lingkungan atau negara tertentu. Seperti tadi, contohnya adalah USGAP, ya. Kemudian ada di turunannya adalah SAK. SAK sendiri pengumuman atau ketentuan resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang mengenai konsep, standar, dan metode yang dinyatakan sebagai pedoman utama dalam praktik akuntansi perusahaan dalam lingkungan atau negara, sepanjang ketentuan ini relevan dengan keadaan perusahaan atau unit usaha tertentu. Nah, kemudian dalam prinsip karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang perlu teman-teman pahami, ini harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Supaya apa? Bermanfaat informasi akuntansi ini harus mempunyai karakteristik setidaknya pada tingkat minimum seperti 12 ini. Nah, ke-12-nya itu apa saja? Yang pertama, bisa dipahami atau understandability. Maksudnya seperti apa understandability? Informasi akuntansi ini harus mempunyai pengetahuan bisnis, ekonomi memadai, dan mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi tersebut. Jadi bisa orang-orang melihat, oh ini informasinya bisa mengacu pada apa? Kepada laporan keuangan yang umumnya dipakai, tidak pada orang-orang khusus, ya. Kemudian yang namanya kedua itu adalah bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ini merupakan karakteristik kualitatif keseluruhan
yang digunakan untuk mempertimbangkan kualitas informasi akuntansi. Bermanfaat atau tidaknya informasi tersebut tergantung dari keputusan yang akan dibuat, cara pengambilan keputusan, informasi lain yang telah ada, dan kemampuan memproses pengambilan keputusan tersebut. Kemudian manfaat untuk pengambilan keputusannya mengacu pada pengambilan keputusan yang umum dan dalam konteks yang umum pula. Kemudian ada relevan. Relevan ini adalah suatu informasi bisa dikatakan relevan apabila informasi tersebut bisa membuat perbedaan keputusan yang diambil. Ya, informasi yang relevan biasanya membantu pemakaian informasi untuk membentuk harapan atau kesimpulan mengenai hasil pada masa lalu, sekarang, dan masa mendatang. Ya. Kemudian juga ada nilai prediksi dan umpan balik. Informasi akuntansi mempunyai nilai prediksi apabila informasi tersebut bisa dipakai untuk memprediksi lebih akurat berdasarkan informasi masa lalu dan saat sekarang ini. Ya. Kemudian informasi ini juga mempunyai kemampuan umpan balik apabila informasi tersebut bisa dipakai untuk menginformasikan kesimpulan-kesimpulan tersebut, ya, tertentu mengenai masa lalu. Seringkali informasi mempunyai nilai keduanya, prediksi dan umpan balik, karena konfirmasi masa lalu bisa dipakai untuk memprediksi masa mendatang lebih tepat lagi. Kemudian ada tepat waktu. Tepat waktu itu biasanya juga diartikan sebagai ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Jika informasi tidak ada pada waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan keputusan tersebut, informasi tersebut tidak lagi relevan dan tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan. Kemudian juga ada namanya reliabilitas. Jadi reliabilitas ini informasi yang reliable atau bebas dari bias atau makna ganda, ya, atau informasi tersebut, atau juga bisa mencerminkan apa yang diukur atau representatif. Dengan demikian informasi reliable harus bisa diverifikasi atau bersifat netral dan representatif mewakili apa yang diukur. Verifikasi bermanfaat untuk mengurangi bias, ya. Mengurangi bias karena dilakukan pengukuran secara berulang-ulang, ya. Kemudian juga representatif. Representatif ini merupakan keterkaitan antara pengukuran dan apa yang diukur. Istilah ini sering digunakan untuk mempunyai arti sama dengan representatif atau valid, ya. Sebagai contoh, perusahaan mencatatnya sewa yang dibayar di muka sebagai aktiva. Aktiva merupakan sumber daya perusahaan, sedangkan aktiva merupakan ukuran representatif sewa dibayar di muka. Karena sewa dibayar di muka itu meningkat sumber daya perusahaan meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki aktiva yang disewanya. Ya. Kemudian ada bersifat netral. Netral adalah informasi akuntansi bebas dari bias-bias tertentu yang akan mempengaruhi hasil ke arah tertentu. Akan tetapi tidak berarti bahwa netral informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia. Informasi akuntansi ini ditunjukkan kepada semua pihak atau broad class dan ditunjukkan untuk umum dan bervariasi, bukan untuk hal yang sempit. Kemudian ada juga konsistensi dan bisa diperbandingkan. Karakteristik kualitatif tambahan dari informasi akuntansi adalah bisa diperbandingkan atau comparability dan konsistensi. Hal ini juga berarti informasi tersebut serupa untuk perusahaan lain atau intercompany comparison atau informasi yang serupa di masa lalu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah batasan terhadap hierarki informasi, ya. Ini sama seperti halnya komoditas ekonomi lainnya. Keputusan yang berkaitan dengan komoditas tersebut harus dilandasi prinsip manfaat biayanya. Biaya informasi akuntansi disebabkan pengumpulan, pemrosesan, audit, komunikasi informasi,
akuntansi dan juga biaya kehilangan keunggulan kompetitif. Ya. Kemudian informasi akuntansi manfaat akuntansi tersebut dirasakan juga oleh investor, kreditor, konsumen dan perusahaan. Yang terakhir adalah material. Material adalah informasi akuntansi ini bisa dikatakan mempunyai material apabila ketiadaan informasi tersebut atau penyampaiannya yang salah atau misstatement akan mempengaruhi pertimbangan seorang pengambil keputusan. Nah, ini saja yang mungkin bisa disampaikan. Kiranya nanti ada satu tugas contoh bagaimana untuk menganalisis informasi keuangan. Jadi hitung-hitungan ini dan soal ini akan saya berikan di video selanjutnya. Sekali lagi teman-teman tetap semangat belajar. Apabila ada pertanyaan di materi ini, teman-teman bisa bertanya di Google Classroom, dan petunjuk untuk latihan atau tugas atau yang lainnya akan saya taruh juga di Google Classroom. Baik, itu saja. Kurang lebihnya saya ucapkan tetap jaga kesehatan, semangat belajar, namo buddhaya.